Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Hikam Ibni Atha'illah As-Sakandari, hikmah nomor 17. Pada pertemuan ini kami membawa syarah hikam Syarhun wa Tahlil karya Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti di jilid 1 halaman 253-255. Bismillahirrahmanirrahim. Ma taraka minal jahli syai'an. Ma taraka ora ninggalno. Artinya ora ninggalno tidak mensisakan, ya. Minal jahli dari kebodohan. Manafiyah, tidak ada kebodohan yang disisakan. Syai'an ing suwiji-wiji sesuatu. Jadi semua kebodohan diambil semua. Sapa man uwang aroda kang menginginkan sapa man, ialah orang yang menginginkan, termasuk menginginkan, memaksakan, merekayasa, ayyuhdisa ingin to gawe anyar sapa man, gawe baru sapa man, ialah orang yang ingin mengadakan sesuatu fil wakti ing dalam waktu tentunya dan kondisi. Orang yang menginginkan sesuatu di dalam waktu yang waktu itu Allah menempatkan dia bukan sesuatu yang dia inginkan. Ghaira ma'ing, liyane perkara. Liyane perkara bukan sesuatu. Adhara kang ngetokake, mendohirkan hu ing man pada orang itu sapa Allahu Allah, didohirkan fihi ing dalem man. Contoh, orang punya keluarga yang masih membutuhkan biaya. Apa waktu yang di dalam waktu itu dia kerjakan? Ialah mencari rezeki yang halal untuk mencukupi keluarga. Tapi dia melakukan sesuatu yang beda. Dia malah di masjid terus, wiridan terus. Ini bodoh. Karena waktu yang sekarang ini yang harus dia kerjakan adalah mencari rezeki yang halal. Tapi dia melakukan sesuatu di dalam waktu tertentu
yang bukan semestinya dia lakukan di waktu itu. Dia waktunya adalah waktu untuk taklim, mengajar, karena dia dicukupi Allah rezekinya sudah cukup, kebutuhan keluarga sudah cukup. Kemudian kewajibannya dia sebagai mudarris, pengajar, sebagai kiai, sebagai ustadz, dia mengajar. Ta'lim, dia menyampaikan pelajaran, tadris. Tapi dia malah tidak melakukan itu. Dia malah melakukan waktu yang untuk mengajar dipakai berdagang. Akhirnya tidak mengajar, padahal makomnya dia harusnya dia mengajar, tapi dia ganti malah sibuk dagang. Yang mestinya dia sibuk berjualan karena keluarganya banyak, anaknya kecil-kecil banyak, butuh nafkah, malah dia sibukkan wiridan di masjid. Terbalik itu. Ini orang yang tidak menyisakan kebodohan. Semua kebodohan diambil semua. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kemudian Muhammad Said Ramadan Al-Buti memberikan contoh di dalam kitabnya ini. Di halaman 255, contoh. Di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam subuh masih bersama Nabi di masjid. Tapi begitu waktu duha tiba, setelah menunaikan salat duha, orang ini pergi untuk bertani. Karena apa? Dia waktunya bertani, bukan waktunya di masjid. Ini orang pintar. Dia waktunya bertani. Di antara lagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang selama siang hari itu mayyansarifu bayadan hari, di putihnya siang, yakni di panasnya ini, panasnya siang, ila sina'atin, dia menuju pada pekerjaan, pergi menuju pekerjaan, ta'allaqa biha fa'atqanaha, dia bergantung dengan pekerjaan itu, dia lakukan dengan sempurna. Ini sahabat Nabi, dia mengetahui waktunya apa dan apa yang harus dikerjakan. Ada lagi, wa kana fihim, di antara sahabat Nabi, may yuqbilu ala tijarah, orang yang di waktu itu dia berdagang, wa yajiddu, sungguh-sungguh dagangnya, wa yakaddu, jerih payah, fi a'maliha, di dalam pekerjaan-pekerjaan dagang. Karena di waktu itu dia harus berdagang. Wa kana fihim may yanqati'u 'anid dunya, ada sahabat Nabi di waktu tertentu dia harus meninggalkan dunia, putus dari dunia. Fayulazimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli syu'udi, di dalam segala urusan Nabi, wa taqallubatihi, dan berbolak-baliknya apa yang dikerjakan Nabi, dia selalu menyertainya. Liyasma'a minhu, supaya dia mendengarkan hadis, fayahfadhu anhu, supaya dia hafal hadis dari Nabi. Ini yang dilakukan Abu Hurairah. Orang banyak di pasar, orang banyak berdagang, Abu Hurairah mendampingi Nabi untuk mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Hurairah adalah waktunya untuk itu. Ada lagi sahabat Nabi yang di luar waktu duniawi, lil azkar wal ibadat fil masjid, fokus zikir dan ibadah di masjid, seperti Ahlus Suffah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di teras masjid. Dan Nabi tidak mengingkari
berbagai ragam apa yang dikerjakan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap manusia punya kewajiban yang sesuai dengan waktu manusia itu harus mengerjakan apa. Ini masalah pertama. Masalah kedua, saya baca di dalam kitab Risalatul Qusyariyah dengan sarahnya, Zakaria Al-Ansari dengan hasyiahnya, Nataijul Afkar Al-Qudsiyah karya Mustafa Al-Arusi. Ini 2 jilid di juz 2 halaman 35-36 mengutip dari Abu Ali Ad-Daqqaq, al-waktu ma anta fihi, ialah waktu di mana kamu ada di situ. Waktunya apa? In kunta bid-dunya fa waktuka ad-dunya. Jika kamu sedang urusan duniawi, maka waktunya duniawi. Wa in kunta bil uqba fa waktuka al-uqba. Jika kamu urusan akhirat, waktumu akhirat. Wa in kunta bis surur fa waktuka surur. Jika kamu sedang gembira, fa waktuka surur, maka waktumu gembira. Wa in kunta bil hazan, jika kamu waktunya apa? Sedih, fa waktuka hazan, maka waktunya sedih. Nah, orang yang menyesuaikan waktu ini orang yang tidak bodoh, orang yang tidak bisa mengerjakan sesuatu yang diwajibkan di dalam waktu, maka dia sangat-sangat bodoh. Maka ulama sufi mengatakan as-sufiyu ibnu waqtih. Orang sufi adalah anaknya waktunya. As-sufiyu ibnu waqtihi. Dalam hasyiahnya, in kana fi ni'matin syukran, kalau sedang nikmat maka waktunya bersyukur. Wa bala'in sabran, kalau sedang ada ujian waktunya bersabar. Wa ta'atin dama wastaqar, kalau sedang taat maka dilanggengkan dan tetap. Au fi dambin, atau dalam keadaan dosa, anaba, segera kembali kepada Allah, wastaghfar, segera istighfar. Nah, ini namanya orang yang tahu waktu. Ini masalah kedua. Masalah ketiga, hubungan waktu dengan ilmu. Sebagai contoh, saya baca di dalam kitab Al-Manhalul Ajburrawi, Al-Manhalul Ajburrawi fi tarjamati Qutbil Awliya An-Nawawi karya Muhammad bin Abdurrahman As-Sahawi. Kitab 1 jilid ini khusus tentang manaqib Imam Nawawi, yang punya Arba'in Nawawi, punya Azkar Nawawi, punya Riyadus Salihin, punya Tahdibul Asma' wal Lughah, punya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, punya kitab Rawdatul Talibin, punya kitab Al-Majmu' Syarah Muhaddab, punya kitab Syarah Sahih Muslim, dan punya kitab Bustanul Arifin, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya Imam An-Nawawi. Bagaimana Imam Nawawi cerita tentang hubungan waktu dan ilmu. Imam Nawawi mengatakan, fashtaraitul qanun, aku membeli kitab Al-Qanun, kitab kedokteran. Ini kitab Al-Qanun karya Ibnu Sina. Ini kedokteran yang terkenal di internasional, karya Ibnu Sina, tokoh kedokteran dalam sejarah Islam. Ini saya beli tahun 90, berarti 33 tahun yang lalu. Saya di Mekah beli kitab ini dengan harga 60 rial, 3 jilid. Ini masih ada. Ini kitab saya beli 60 rial tahun 90, waktu saya di Mekah.
Setelah beli kitab Al-Qanun, dipelajari. Begitu dipelajari, kata beliau, saya ingin sibuk dengan kitab kedokteran. Fa'adlama alayya qalbi. Hatiku semakin gelap. Hatiku semakin gelap. Maka aku berpikir, kenapa saya baca buku kedokteran Ibnu Sina ini tambah gelap, hatinya tidak tambah khusyuk, tambah gelap. Bukan kedokterannya yang menyebabkan gelap, karena akidahnya Ibnu Sina ini yang dipertanyakan oleh ahli sunnah wal jamaah. Maka berkahnya beda dengan belajar syariah. Kalau kitab kedokteran tetap bermanfaat. Nah, akhirnya Allah membimbing Imam Nawawi, kitab itu dijual lagi. Jadi beliau sadar ini bukan pekerjaan Ibnul Waqti, saya bukan belajar kedokteran. Saya harus syariah. Bukan jurusan saya kedokteran. Maka oleh Nawawi dijual kitab kedokteran itu. Wa akhrajtu fabi'tu fil hal al-kitab al-madkur. Maka seketika aku jual kitab Al-Qanun fi Tib kedokteran Ibnu Sina. Wa akhrajtu min baiti kullama yata'allaqu bi'ilmi tib. Dan aku keluarkan semua buku-buku kedokteran dari rumah saya. Fastanara qalbi, maka bercahaya hatiku. Kenapa buku kedokterannya Ibnu Sina membawa kegelapan pada As-Sihah Nawawi? Karena wa'adda tabib yatasallamu ma yubna alaih minal ilmi tabi'i. Karena dokter dalam ilmu kedokteran Ibnu Sina itu masih terpengaruh oleh ilmu tabi'i, ilmu yang mensandarkan sesuatu dengan hukum alam, tidak mengkaitkan dengan kudrah dan takdir Allah, tapi hanya dihubungkan dengan hukum alam, alamiah istilahnya alamiah, tidak dikaitkan dengan ini takdir Allah. Nah, karena itu ini menjadi rancu dengan akidah. Maka An-Nawawi meninggalkan Al-Qanun fi Tib Ibnu Sina, berganti studi syariah, yaitu fikih dan ilmu-ilmu syariah yang lain. Jadi dia sadar kalau Ibnu Waqtihi bukan belajar kedokteran, tapi belajar syariah. Akan tetapi bukan berarti ilmu kedokteran tidak penting, karena Imam Syafi'i diceritakan sedih kalau orang Islam tidak ada yang jadi dokter. Beliau mengatakan, Imam Syafi'i, "Dhayya'u sulusal ilmi." Umat Islam nanti mensia-siakan sepertiga ilmu. Wa wakiluhu, dan sepertiga ilmu itu kedokteran diserahkan ilal Yahudi wan Nasara. Nanti yang jadi dokter cuma Yahudi dan Nasrani. Orang Muslim nggak ada yang jadi dokter nanti. Nah, berarti ada ilmu kedokteran yang memang kebutuhan untuk menjaga kebutuhan hajat manusia, mengobati manusia. Nah, ini namanya Ibnu Waqti. Masalah yang keempat, jangan tergesa-gesa sebelum waktunya. Dalam pelajaran hikam itu juga bisa kita hubungkan dengan kaidah fikih, man istajala syai'an qabla awani uqiba bi khirmani. Barang siapa yang tergesa-gesa sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum tidak mendapatkan sesuatu itu yang dia tergesa-gesa untuk meraihnya. Ini kaidah dibahas oleh Jalaluddin Asyuti di dalam kitab Al-Asbah wa Nadhair. Al-Asbah wa Nadhair. Di dalam kaidah ini beliau Jalaluddin Asyuti memberikan contoh furuknya, cabang masalahnya. Di antaranya, idza dubikhal khimar liyukhadha jilduh lam yajuz, yaitu ada keledai disembelih belum mati sudah diambil tulangnya, itu tidak boleh, haram. Ada sapi disembelih
belum mati, sudah disembelih secara agama syariah, belum mati sudah dikuliti. Sudah dikuliti, diambil kulitnya, haram karena belum mati. Karena dia terburu-buru supaya segera untuk bisa mengkuliti kulitnya sapi itu. Dia terburu-buru bisa mengkuliti lulang kambing tadi, lulang sapi tadi, padahal belum mati. Ini namanya sebelum waktunya, tidak boleh. Idza dubikhal khimar liyukhadha jilduh lam yajuz. Kemudian yang populer, khirmanul qatil al-irsa. Anak belum waktunya mendapatkan warisan dari orang tua, dia terburu-buru mendapatkan warisan. Orang tuanya masih hidup belum mati, maka dia bunuh orang tuanya. Dia bunuh ayahnya. Supaya apa? Supaya segera dapat warisan. Nah, ini sebelum waktunya namanya. Justru dia gagal, tidak boleh diberi warisan. Karena telah membunuh orang tuanya. Dan ini ingin warisan sebelum waktunya. Man istajala syai'an qabla awani uqiba bi khirmani. Ini kaidahnya yang sangat populer. Kemudian saya baca lagi, meskipun kaidah ini secara furu' banyak bertentangan furu'-furu'nya, tapi ada penyempurnaan kaidah fikih itu oleh Alamuddin Al-Bulqini. Jangan Ilmuddin ya, Alamuddin Al-Bulqini. Beliau mengatakan, man istajala syai'an qabla awani wa lam takunil maslahatu fi subutih uqiba bi khirmani. Man istajala syai'an qabla awani. Barang siapa yang tergesa-gesa sesuatu sebelum waktunya dan tidak ada masalah dalam sesuatu itu, tidak ada faedah dalam sesuatu itu, tidak ada kegunaan dalam sesuatu itu, tapi dia tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu itu, uqiba bi khirmani, maka dia dihukum gagal dari sesuatu itu. Ini masalah keempat. Nah, sebagai penutup, saya berikan contoh orang yang memilih Ibnu Waqti dalam soal ilmu. Saya baca sebuah kitab baru. Ini kitab namanya Min Ahlakil Ulama. Satu jilid tebal, Min Ahlakil Ulama, karya Muhammad Sulaiman bin Ibrahim An-Narah An-Nuri, wafat 1355 Hijriah. Jadi kitab baru ini. Di dalam kitab tersebut di halaman 131 menceritakan Majduddin Abu Sa'adat Ibnul Asir, seorang ulama besar. Dia punya jabatan-jabatan tinggi di pemerintahan. Suatu ketika dia sakit yang kemudian dengan sakitnya itu tangannya tidak bisa aktif dengan sempurna, kakinya tidak bisa aktif dengan sempurna, tangannya tidak bisa bergerak dengan sempurna, kakinya juga demikian. Maka dia berada di rumah, tidak aktif di luar. Maka para pejabat tinggi pemerintah mengirim dokter untuk mengobati Syekh Ibnul Asir supaya segera sembuh karena dia pejabat tinggi negara. Maka didatangkanlah dokter, dan dokter ini mengobati. Alhamdulillah pengobatannya itu dijalani dengan baik. Setelah mendekati sembuh, maka dokter itu dikasih emas oleh beliau. Wa asyrafa ala sihah, mendekati sembuh, dafa'a lit-tabib syai'an minad dhahab. Maka Syekh Ibnul Asir itu memberi emas kepada dokter tersebut, dan beliau mengatakan,
sudah Pak Dokter pergi ya, jangan kembali lagi ke sini. Padahal belum sembuh, hampir sembuh. Ibnu Asir memutuskan untuk tidak melanjutkan pengobatannya karena hampir sehat. Kenapa demikian? Kata beliau, aku ini kalau sembuh maka aku akan diminta untuk menempati berbagai jabatan. Innani mata ufitu tulibtu lil manasib. Apabila aku sehat, diberi kesembuhan, maka aku akan dicari, diminta untuk berbagi jabatan. Tapi kalau aku keadaan ini seperti ini, tidak sembuh total, masih ada sakitnya sedikit-sedikit, maka aku tidak layak menjadi pejabat. Fa'asrifu awqati, nah ini fa'asrifu awqati, maka aku bisa menyalurkan waktuku fi takmili nafsi, untuk menyempurnakan diriku, wa mutala'ati kutubil ilmi, dan untuk mentelaah kitab-kitab ilmu. Dan aku tidak masuk bersama mereka para pejabat di dalam perkara yang dimarahi oleh Allah, kadang di dalam perkara yang kadang membuat Allah marah dan kadang membuat Allah ridha. Perkara rezeki, wa rizqu la budda minhu, insyaallah aku dapat rezeki. Akhirnya dia memilih, fisiknya tidak sembuh dengan sempurna, akhirnya tidak punya jabatan, memilih waktunya untuk ilmu. Di dalam waktu inilah beliau mengarang karya-karya besar, Jami'ul Usul, sebuah kitab hadis besar, kemudian kitab Qamus Hadis An-Nihayah fi Gharibil Hadis 5 jilid, An-Nihayah fi Gharibil Hadis, sebuah kitab kamus hadis yang dipakai ulama ahli hadis seluruh dunia. An-Nihayah fi Gharibil Hadis itu dikarang oleh beliau ketika beliau ini keadaan sakit. Dengan sengaja beliau tidak memilih sembuh sempurna supaya tidak dapat jabatan. Nah, ini beliau kan memilih waktu apa yang harus dilakukan di dalam waktu. Maka beliau memilih untuk ilmu daripada jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.